inspirasi profesi, atau cita-cita. rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Saatnya kita dengarkan Kelas Inspirasi hanya di RRI. 1, 2, 3, kelas dimulai. 92,5 MHz RRI Radio Tangkap Bencana COVID-19. Selamat siang, apa kabar buat saudara pendengar di rumah, buat adik-adik juga yang lagi stay tune, dan juga buat penonton YouTube kami, ada di YouTube channel kami, ada di RRI Rote. Selamat siang semuanya, dan jumpa lagi bersama saya Dina Yulianti. Kali ini dalam acara kita perdana untuk hari ini, Kelas Inspirasi, dari pukul 11 sampai pukul 12 siang. Dan yang pastinya juga seperti biasa ya, Kelas Inspirasi berarti kita akan memperkenalkan ya, kita juga akan menghadirkan dan membicarakan beberapa profesi di sini. Jadi kira-kira untuk hari ini profesi apa yang akan kita bahas-bahas begitu ya. Jadi kita say hi dulu buat Bapak yang sudah ada di studio, tapi saya nggak mau ngebocorin dulu nih, ini profesinya apa. Kalau saya sebut selanjutnya pasti langsung ketahuan begitu ya. Selamat siang Pak. Hai, selamat siang. Penyiar. Apa kabar Bapak di siang hari ini? Syukur puji Tuhan, sehat selalu. Luar biasa ya Pak ya. Dan tentunya juga hari ini kita akan masuk dalam perkenalan dulu. Oke, Bapak perkenalkan dirinya sekarang ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Nona penyiar, Nona Diana yang cantik. Terima kasih saya bisa hadir lagi di RRI pada pagi hari ini, dan puji Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, jadi selamat pagi para pendengar setia RRI di mana saja berada. Terimalah salam kebangsaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam dan salve. Baik, para pendengar setia RRI di mana saja berada. Perkenalkan, saya Albert Wilsonano, sarjana pendidikan. Saya lahir di Rote, di sebuah kampung kecil yang bagi saya begitu sangat luar biasa. Namanya Lidor. Lidor itu di RBL ya? Rote Barat Laut. Ya, benar sekali, di Dengka. 23 Maret 1980. Kurang lebih baru beberapa bulan yang lalu berumur 40 tahun. Wow, selamat ulang tahun ya, Pak ya. Terima kasih Nona Diana. Ya, jadi sebelum saya melanjutkan mungkin sedikit perkenalan, pertama tentu saya perlu juga sampaikan kepada para pendengar setia RRI secara khusus buat anak-anak muda, generasi muda. Saya hari ini hadir di RRI sebagai Ketua PGRI Kabupaten Rotendao, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Rotendao. Jadi bahwa kegiatan hari ini, mulai hari ini kita launching ini adalah bagian lanjutan dari program Ibu Pertiwi memanggil, kerjasama Persatuan Guru Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Kontennya itu beberapa waktu kemarin mungkin semua sudah tahu bahwa ada pembelajaran daring live dari RRI yang disampaikan oleh teman-teman Bapak Ibu Guru SMA, SMK, dan SMP. Dan hari ini kita launching lagi kontennya yang baru, yaitu kelas inspirasi seperti yang disampaikan oleh Nona penyiar tadi. Jadi kelas inspirasi ini seperti yang disampaikan bahwa program ini atau kegiatan ini menghadirkan berbagai tokoh publik, tokoh muda, apakah dari berbagai profesi, apakah itu swasta, entertain, ya kan? Para penyiar mungkin, TNI, Polri,
guru, birokrasi, politisi. Nah, ini akan dihadirkan di RRI untuk mengisi acara kelas inspirasi, untuk kemudian memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada para generasi muda untuk dalam kondisi sekarang ini, pandemi, dan mungkin ke depannya apa yang harus dilakukan. Begitu. Paling tidak memberikan motivasi semangat kepada generasi muda untuk terus bekerja, semangat bekerja, kerja keras, ya, tidak boleh rendah diri dan lain sebagainya. Saya kira itu muatan atau konten dari acara yang kita launching hari ini, yaitu kelas inspirasi dalam program Ibu Pertiwi memanggil. Nah, yang dilakukan setiap hari ya. Iya. Ya. Dan hari ini saya sebagai profesi guru ya, hadir di tengah-tengah para pendengar setia RRI, secara khusus para generasi muda. Iya. Baik, jadi saya lahir di Lidor, di Dengka, Rote Barat Laut. SD saya juga di Lidor, SD Negeri Lidor. Ya, saya tamat tahun 92. Ya, selanjutnya melanjutkan lagi studi SMP, SLPT itu di Kabupaten Kupang, di SMP Negeri Naik Liu, Kecamatan Amfuang Utara. Ya, itu ke sana karena memang kebetulan kakak perempuan saya bertugas di Kecamatan Amfuang Utara sebagai pegawai di sana. Ya, dan karena itu saya sebagai adiknya ya ikut ke sana. Jadi saya 3 tahun bersama keluarga besar di Naik Liu, Amfuang Utara. Jadi saya ini juga warga orang Timor, kurang lebih 3 tahun di sana. Ya, setelah tamat kembali lagi ke Rote. Ya, saya lanjutkan SMA-nya di SMA Negeri 1 Rote Barat Laut, SMA Milal. Ya. Ya, saya tamat tahun 98 di SMA. Terus selanjutnya saya melanjutkan studi lagi ke perguruan tinggi. Saya tes SMPTN tahun 98 dan dinyatakan lulus, diterima, dan saya kuliah di pendidikan ekonomi, jurusan pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Saya lulus tahun 2005. Ya. Oke, berarti ini sudah berapa lama? Berarti ketahuan dong ya profesinya Bapak Albert ini sebagai seorang guru. Benar Dan sekali. sudah berapa lama Pak menjadi seorang guru? Ya. Apakah pas wisuda itu langsung ikut tes dan menjadi guru pada tahun yang sama atau Ya. menunggu berapa tahun? Benar sekali, Nona Diana. Jadi saya di wisuda bulan September tahun 2005. Selanjutnya tahun 2006 ada penerimaan CPNS. Oke. Jadi waktu itu ya bertepatan sudah dengan mohon maaf tidak bermaksud mengingatkan kembali masa lalu, tetapi itu bertepatan dengan musibah JM tenggelam. Itu bulan Januari 2006. Ya. Jadi memang saya hampir saja sama JM juga, hanya ya bukan mungkin tapi Tuhan masih berkenan untuk kita sehat sampai hari ini. Ya. Ya, saya mendahului 3 hari sebelum JM. Itu kapal terakhir yang jalan. Tanggal 27 kapal ekspres. Jadi saya dengan kapal ekspres. Setelah itu kan tidak jalan lagi kan? Ya. Nah, setelah itu baru JM dan ya musibah itu. Jadi ya puji Tuhan. Nah, jadi bulan tahun 2006 tesnya ya bulan Februari kalau tidak salah. Bulan Maret itu pengumuman 2006. Bertepatan dengan hari ulang tahun saya. Jadi tanggal 23 Maret itu pengumuman saya dinyatakan lulus. Nah, Kado ulang tahun. Ya, sebagai kado ulang tahun. Nah, diterima sebagai guru di Kabupaten Rotterdam. Oke, pertama itu jadi gurunya langsung penempatan di SMA 1 atau sebelum di SMA 1 di mana dulu? Oh ya, jadi setelah dinyatakan diterima mengabdi untuk bangsa dan negara, sebagai guru yang
tugasnya untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya. Ya, saya kemudian ditempatkan di SMA Negeri 1 Rote Barat, Dela di Lembralah tahun 2006. Ya, jadi ya profesi saya sekarang ya sebagai guru. Jadi 2006 ditempatkan di SMA Negeri 1 Rote Barat. Nah, nanti tahun 2009 itu kemudian dimutasi ke SMA Negeri 1 Lobalain sampai hari ini. Luar biasa. Seperti itu Nona Dian. Oke, dan kalau berapa lama udah dong? Ya udah tahu dari 2006 sampai sekarang ya. Tapi sebenarnya kalau berbicara soal cita-cita ya Pak ya, ini apakah dari kecil, dari SD itu cita-cita Bapak sebagai seorang guru sudah ingin sekali menjadi seorang guru atau apa? Karena waktu kecil, waktu SD saya pengen jadi seorang guru, karena menurut saya guru itu luar biasa, pahlawan tanpa tanda jasa ya. Terus pas SMP pengen jadi pendeta Pak. Nah, SMA baru pengen menjadi seorang presenter, pengen menjadi seorang seperti sekarang gitu kan. Nah, apakah impian menjadi seorang guru adalah menjadi cita-cita Bapak sejak kecil? Baik, terima kasih Nona Dian. Jadi memang semua orang itu punya cita-cita. Saya yakin generasi muda juga hari ini, sekarang ini juga punya cita-cita, punya cita-cita. Sayang sekali kalau orang hidup tanpa cita-cita. Itu sama dengan orang mati yang sedang berjalan gitu ya, atau sedang bergerak. Jadi hidup itu harus punya cita-cita. Dan memang saya punya cita-cita. Sejak dari kecil saya punya cita-cita 2. Oke, apa itu Pak? Yang pertama itu guru, dan yang kedua itu pendeta. Nah, begitu. Bisa juga karena mengalir darah guru ya, karena almarhum bapak saya juga seorang guru. Dan mungkin mengalir darah guru itulah yang memberikan semangat, atau juga kemudian saya juga melihat para guru saya yang begitu luar biasa. Akhirnya saya juga termotivasi punya cita-cita untuk menjadi guru, karena setelah saya melihat bagaimana Bapak Ibu guru ya dengan begitu bijaksana memimpin kami waktu masih sekolah, kemudian saya bilang, wah ini satu pekerjaan yang mulia nih. Karena mengajarkan para generasi dari tidak tahu menjadi tahu. Tahu yang sesuatu yang bisa membedakan hal yang tidak baik dan hal yang baik. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, tetapi kemudian seiring waktu memang setelah saya SMP, saya kok kelihatannya tidak mau lagi sebenarnya, ingin maunya jadi montir saja. Ahli mesin. Karena pengalaman dulu punya motor, gitu kan. Motornya kan sering rusak. Nah, ini kan harus bawa ke bengkel segala macam. Wah, kayaknya jadi montir bagus juga ya. Selain bisa memperbaiki kendaraan kita sendiri, tapi juga membantu, karena di kampung saya kendaraan kalau rusak itu kan susah. Apalagi jalannya juga ini, dan itu repot. Jadi bahkan ada kendaraan yang tidak bisa diperbaiki sampai akhirnya rusak total. Itu kemudian membuat saya ingin jadi montir. Seperti itu sebenarnya. Tapi setelah tamat SMP ke Kupang, saya sempat di STM, sudah lulus ambil mesin otomotif, tapi tidak tahu lagi berjalan hampir 1 bulan, almarhum bapak saya minta untuk saya ke Rote. Akhirnya saya ke SMA Negeri 1 Rote Barat Laut. Nah, seiring dengan waktu itulah kemudian saya terinspirasi lagi dengan guru-guru yang ada, secara khusus guru ekonomi saya yang juga mantan wali kelas saya, yang cukup memberikan semangat kepada saya waktu masih SMA itu, almarhum Bapak Samudduil. Beliau mantan wali kelas saya dan juga guru ekonomi. Saya senang sekali. Wah, ternyata ekonomi ini menarik. Kenapa? Awalnya itu karena saya merasa tertantang juga. Karena beliau punya sistem pengajaran yang bagus, sistem pengajaran dan sistem penilaiannya. Menurut saya ini sesuatu yang berbeda. Selama saya sekolah dari SD, SMP, terus sampai ke SMA.
Pertama, beliau itu kalau mengajar tidak membawa buku. Ya, tidak membawa buku. Dan beliau tidak pernah berdiri, duduk saja. Itu sesuatu yang menurut saya itu unik begitu kan? Ya. Bisa ya. Nah, ini tidak membawa buku. Cara mengajarnya juga ya tidak, jadi hanya bicara terus kemudian kita mendengar dan ya dia juga tidak menyuruh untuk Anda mencatat. Nah, jadi dia menyampaikan saja ya silakan. Anda mau mendengar, mau mencatat ya seperti itu. Jadi saya merasa seperti itu sesuatu yang unik dan saya tertantang. Nah, yang kedua adalah beliau memberikan soal kepada kita. Dia bilang silakan membuka buku, suruh kita nyontek. Walaupun demikian susah sekali kita dapat jawabannya. Gitu. Karena soalnya beliau ramus sedemikian rupa, apalagi kita tidak punya catatan karena beliau tidak menyuruh kita mencatat. Yeah. Nah, ini kan soal daya ingat kita saja. Yeah. Nah, kalau nilai Anda 6 atau 7, Anda sudah sangat luar biasa. Wow. Gitu. Dan itu saya merasa ini sesuatu yang unik dan saya tertantang. Karena itu ketika setelah tamat SMA, saya bilang saya memilih ekonomi. Apakah itu guru ataukah manajemen, intinya adalah ekonomi karena saya suka ekonomi. Nah, jadi ketika tes di Undana, saya memilih 2 jurusan, manajemen bisnis dan juga pendidikan ekonomi, yaitu guru. Dan ternyata saya lulus di pendidikan ekonomi sebagai guru. Jodohnya di pendidikan ekonomi. Jodohnya di pendidikan ekonomi, yang tentu profesinya latar belakang itu nanti menjadi seorang pendidik atau sebagai seorang guru. Dan seperti hari ini kenyataannya saya ada, dan itulah sebuah perjalanan. Yeah. Ketika saya kemudian kenapa harus hari ini duduk di RRI bersama Nona Jan dan Om Jan, ya, kita bincang dalam kelas inspirasi. Yeah. Nah, itulah sekilas perjalanan saya kemudian kenapa ada di sini dan berprofesi sebagai seorang guru. Oke. Pertanyaan berikutnya ini Pak, ini seperti kalau kita kan biasanya tahu kalau guru itu ngajar gitu kan. Tapi adakah deskripsi pekerjaan lain yang memang tidak diketahui oleh umum? Contohnya deskripsi pekerjaan tertentu begitu yang ternyata belum kita ketahui begitu. Kalau biasanya kan orang-orang umum itu taunya kan guru itu kan ngajar saja terus langsung pulang, dan enaknya guru adalah kalau liburan, anak-anak libur mereka juga ikutan libur. Oke. Jadi memang Nona Diana menjadi seorang guru ini sesuatu yang unik. Ya. Dan bagi saya yang sekarang berprofesi sebagai seorang guru, bagi saya ini adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan. Ya. Karena ini adalah sebuah keterpanggilan. Karena menjadi guru semua orang bisa mengajar, ya. Tetapi benar-benar menjadi panggilan untuk menjadi guru belum tentu. Ya. Seperti itu. Karena itu kalau ya mau cari orang kaya, contoh begitu, ya misalnya cewek-cewek ini, mau cari orang kaya jangan cari guru, karena guru tidak kaya. Tapi kalau Anda mau bahagia, cari guru. Ya, karena memang publik mungkin belum terlalu tahu benar seperti apa itu guru. Mungkin banyak juga yang tahu, tapi banyak yang punya dalam pikirannya mereka adalah bang guru ya tugasnya mengajar. Ya. Bikin siswa tidak tahu menjadi tahu. Tahu. Padahal sebenarnya profesi guru itu justru jauh lebih besar dari itu. Ya. Ya, karena dalam profesi guru itu kan dia punya 3 tugas utama, ya, yang harus berimbang, yaitu bagaimana dia harus, ya, membuat para peserta didik punya kemampuan kognitif. Ya. Ya. Yang kedua juga harus punya afektif, ya, sikap, Ya. yang baik. Dan yang ketiga adalah psikomotor atau punya keterampilan atau skill. Nah itu
tugas utama guru. Nah, berarti di situ kognitifnya adalah mengajar, kan? Afektifnya itu adalah mendidik, ya kan? Psikomotornya adalah melatih. Ya. Jadi tidak hanya mengajar, tapi dia juga harus membimbing para generasi muda dan sekaligus juga harus melatih. Jadi mengajar ya memberikan tugas, ya kan, tatap muka. Ya. Tapi kalau afektif, mendidik, ini kan ya melatih kedisiplinan, ya kan, harus taat aturan, ya kan, begitu. Keterampilan ini harus dibiasakan, karena keterampilan itu memang tidak hanya soal itu sebuah proses edukasi, tetapi soal pembiasaan. Ya. Kalau kita bicara juga soal keterampilan, kalau orang bisa karena biasa. Gitu kan? Jadi karena apa? Karena keterampilan ini kan bisa didapat dari sebuah proses pembiasaan, bisa melalui proses pendidikan atau edukasi atau pelatihan dan lain sebagainya. Itu tugas guru. Dan karena itu guru diminta punya dia harus profesional. Bagaimana menjadi profesional? Dia harus punya 3 aspek kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yaitu aspek aspek sosialnya, aspek pedagogik, itu dia harus miliki. Nah, jadi guru tidak hanya punya profesional dalam bidang tugasnya, tetapi juga harus punya kemampuan sosial, ya, di masyarakat di mana saja. Ya. Karena orang bilang kan guru harus dididik. Iya. Dan karena itu ya guru di mana saja dia harus menjadi teladan. Jadi profesional ya itu juga aspek SQ-nya itu guru harus miliki. Seperti itu. Jadi selain tugas-tugas lainnya, ya, yang sifatnya administrasi, yang sifatnya administratif misalnya itu membuat perangkat pembelajaran, itu kan yang harus dilakukan karena itu menjadi panduan bagi guru dan itu menjadi acuan kurikulum untuk kita mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu dicapai ya melalui media-media itu. Dan bagi saya berpendapat bahwa walaupun perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, tetap yang namanya itu teknologi dan lain tidak bisa menggantikan fungsi. Nah, seperti itu kalau dalam pengalaman saya secara empirik yang saya alami. Iya. Karena itu ya banyak orang kadang-kadang berpikir, kok kenapa ya gurunya masuk kelas suruh harus hormat? Guru bukan butuh dihormati, tetapi sebenarnya sedang mengajarkan, membiasakan, mendidik anak-anak untuk tahu menghargai yang lebih tua. Nah, seperti itu. Jadi karena itu ya pagi-pagi harus ketemu salam atau masuk kelas salam hormat, bukan karena guru mau dihormati, bukan, tetapi mau membiasakan anak generasi muda untuk tahu menghargai yang lebih tua. Kenapa jam 7 harus tepat masuk? Kalau tidak pintu gerbang ditutup misalnya, terlambat dikasih pembinaan. Ya. Mungkin push up kah, jawab telinga kah, atau lagi mungkin Nona Diana juga pernah mengalami seperti itu. Bukan karena kita benci, bukan guru benci anaknya, tetapi itu mau mengajarkan dia tentang disiplin. Ya. Nah gitu. Nah, itu contoh-contoh kecil yang yang terus kemudian di sekolah terjadi seperti itu. Itu karena itulah panggilan guru ya untuk anak-anaknya, generasi mudanya menjadi lebih baik dari gurunya. Saya kira itu motivasinya, mimpi guru. Nah, jadi tidak ada seorang pun guru di Republik ini atau di dunia ini yang benci anak-anaknya. Itu tidak mungkin. Karena kalau sudah guru, pasti dia ingin anak-anaknya lebih baik dari gurunya. Ya. Itu adalah sebuah prinsip. Gitu. Oke. Jadi ini kalau
pekerjaannya kita udah tahu dong seperti apa. Ternyata sulit juga ya Pak ya menjadi seorang guru. Tidak semudah yang dilihat begitu ya. Ya, ya sulit atau ya gampang-gampang. Sulit. Tapi kalau bagi saya Menikmati. menikmati kalau itu sudah panggilan. Iya, benar. Kalau kita jadikan itu bukan panggilan, tentu kita tidak menikmatinya. Bagi saya ini fine, enak, Ya. gitu kan? Bertemu dengan banyak orang, ya kan? Dengan berbagai macam latar belakang, situasi. Ini kan kemudian juga justru jadi guru juga banyak belajar dari para murid-muridnya sendiri. Karena menghadapi berbagai banyak Karakter. macam ya, Ya. keragaman di situ, latar belakang, agama, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dan bagi saya menyenangkan menjadi seorang guru. Tidak sulit. Ya, kalau kemudian kita benar-benar menggelutinya dengan baik dan kita merasa terpanggil untuk profesi itu. Ya. Sebab kalau tidak kita merasa semuanya menjadi sulit ya. Kenapa? Karena kita tidak mencintai profesi kita. Oke, ini tergantung panggilan ya Pak ya. Tergantung panggilan. Kalau panggilannya di situ tidak ada kata mengeluh, tidak ada kata capek Oh, begitu benar. ya. Ya. Saya ya jujur saja ada yang bilang ada kebetulan saya kan kepala suku Oh, Maneleo gitu. Banyak saya punya keluarga para Maneleo di desa atau Maneleo, sudah Bapak mundur saja. Bagaimana kalau Bapak maju politik? Begitu saja. Ya. Tidak, guru panggilan. Ya. Karena itu saya tetap, atau ada yang bilang, sudah ke birokrat. Tidak juga, saya guru. Gitu kan? Saya merasa masih kalau saya mau ke sana, kenapa saya harus mengambil pendidikan guru kan? Latar belakang pendidikan saya. Karena itu saya harus betul-betul menikmati. Nah, begitu. Bila mana memang dalam perjalanan namanya hidup ini kan kita tidak pernah tahu ya. Ya. Karena kita juga harus yakini bahwa ada handsbell, ada tangan lainnya yang tidak terlihat. Juga turut campur tangan dan juga mengatur kehidupan kita. Nah, begitu. Dan bila mana sudah Pak, sudah sekian belasan tahun, puluhan tahun, ya ada lagi generasi yang lain lagi misalnya yang mungkin jauh lebih energik, yang jadi guru lagi, ganti kita lagi ya kan begitu. Sudah Pak alih profesi, gitu kan. Tapi tentu itu semua kembali pada Tuhan kan. Iya. Prinsipnya adalah hari ini saya benar-benar mencintai Pekerjaan menjadi dan seorang profesi sebagai seorang guru. Ya. Seperti yang Nona Jara bilang, pahlawan tanpa tanda jasa. Dan pahlawan pencerdas. Yes, benar. Karena disitulah guru dituntut untuk bagaimana mengerahkan seluruh sumber daya manusia menuju pada tujuan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Iya. 1945. Oke. Nah, kalau di sini kan jadi penasaran begitu ya, Pak ya. Apakah menjadi seorang guru itu seperti yang tadi background pendidikannya Bapak dari SD, SMP, SMA terus masuk perkuliahan begitu. Apakah tidak ada jalan pintas gitu kan? Kan ada anak-anak yang SMA terus ya udah ngambil pelatihan aja untuk menjadi seorang guru atau apa begitu, atau memang harus kita berkuliah dulu di major Indonesianya, major jurusan menjadi seorang guru. Apakah harus begitu atau ada cara lain? Contohnya pelatihan-pelatihan yang seperti tadi disebutkan. Ya, kalau saya cerita dulu, Ya. bapak saya ya, kalau menurut ayah saya yang juga seorang guru, kalau menurut beliau memang dulu karena mungkin soal keterbatasan Sumber daya sehingga mungkin ada guru yang menjadi guru karena pelatihan atau kursus atau langsung ditugaskan. Tapi kalau yang sekarang perkembangan tidak bisa. Ya namanya profesi itu benar-benar dia harus jenjang formal ya Pak ya? Jenjang formal dan dia harus seiring gitu. Ya. Jadi tidak bisa seperti yang Nona Jana sampaikan bahwa ada
jalan pinta, oh tidak bisa. Ya namanya profesi itu butuh sebuah proses pendidikan, sebuah proses latihan yang secara terus menerus dan benar-benar gitu, kan? Terukur gitu. Bahwa yang bersangkutan sudah profesional dalam bidangnya, dan memang tuntutan zaman, tuntutan perkembangan memang harus profesional yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia, mengucapkan salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Hari Raya tahun ini adalah Hari Idul Fitri yang sangat memprihatinkan, karena kita berada dalam suasana serangan yang sangat dahsyat dari COVID-19. Bukan hanya masyarakat Indonesia, tetapi masyarakat dunia, masyarakat muslim di dunia juga. Kita telah menyelesaikan ibadah puasa walaupun dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Doa dari hati kita ayunkan, kita angkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia mulai terhindar oleh serangan-serangan COVID. Maka manfaatkanlah Hari Raya Idul Fitri ini untuk kita bersama-sama saling mendoakan, walaupun kita tidak saling berhadapan, kita tidak saling bertatap muka. Semoga di tahun yang sulit ini kita memiliki jalan yang baik untuk kebaikan masyarakat Islam, masyarakat di dunia ini, masyarakat Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia, bersama seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Salam dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa tidak. Nah, kalau mau profesional ya melalui itu proses pendidikan. Karena sumber daya manusia ini kan di dalamnya sekarang kalau kita lihat dari sisi kapabilitas itu ada tenaga kerja yang istilahnya tenaga kerja terlatih. Kalau tenaga kerja terlatih itu memang kadang-kadang tidak butuh formal. Yang penting dia terlatih. Contoh mau jadi sopir kan harus khusus jadi sopir. Menyetir. Ya, berarti kan itu kan tidak harus kan? Iya. Nah, tapi kalau tenaga kerja terdidik dan terlatih, maka itu harus formal. Itu contoh dokter atau guru, ya harus profesinya seiring sejalan gitu kan, latar belakang pendidikan dan seterusnya. Karena itu harus terukur. Nah, karena profesi profesional itu harus ada ukurannya kan? Iya. Nah, seseorang dinyatakan profesional itu apa ukurannya? Karena harus melalui proses pendidikan, edukasi. Nah, ada juga contoh karena tenaga kerja terdidik yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, itu tidak perlu latihan, tidak perlu pendidikan formal, mungkin bisa, ya kan? Ya. Contoh, misalnya menjadi contoh minta maaf saja misalnya menjadi guru. Ya. Contoh. Kan tidak harus kan terlatih, tidak harus terdidik. Tetapi menurut saya zaman sekarang ini sudah tidak zamannya itu. Siapapun Anda, siapapun profesi Anda harus punya ukuran. Paling tidak dari sisi pendidikan. Sebab sumber daya manusia kita tentang kita ke depan soal sumber daya manusia ini ya harus salah satunya pendidikan. Ya. Karena kemajuan suatu bangsa dan negara itu ada di pendidikan. Jadi, kalau kualitas pendidikannya baik, ya kita yakin dan kita jamin bahwa bangsa itu akan jauh lebih cepat maju. Ya, setuju Pak. Oke, jadi ini berarti tidak ada jalan pintas
harus melalui sekolah formal ya. Benar sekali. Oke. Nah, tetapi juga begini, Nona Diana, tuntutan sekarang ya kan, tidak hanya kemampuan ilmu pengetahuan, tetapi kemampuan sosial. Karena begini, kemampuan sosial, kemampuan manajerial itu juga harus. Sebab kalau hanya punya kemampuan intelektual, ya kan, tapi sosialnya kurang, ya kan, emosionalnya kurang, gitu, manajerialnya kurang, itu juga ya tidak bagus, tidak lengkap, ya. Tidak lengkap. Bahkan ada yang karena kurang di hal-hal itu, akhirnya dia bisa salah gunakan ilmu pengetahuan yang dia miliki, ya kan? Akhirnya tidak bermanfaat, malah bisa mencelakai orang lain. Yeah. Dan karena itu betul kita butuh pendidikan, tetapi karakter, nah, ya kan, itu harus dimiliki. Kemampuan sosial, membangun relasi dengan sesama, membangun komunikasi dengan sesama, itu penting. Yeah. Karena memang kita hidup tidak bisa hidup sendiri. Nah, seperti itu. Oke, karena kita makhluk sosial ya Pak ya. Ya, benar sekali. Oke, kalau berbicara soal menjadi seorang guru ya, kita melihat bahagia-bahagianya aja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saya pengen tahu dan mungkin teman-teman saudara pendengar di rumah juga pengen tahu suka duka menjadi seorang guru selama dari 2006 sampai sekarang Pak. Ya, suka dukanya banyak. Sukanya lebih banyak kali ya? Yang pasti sukanya lebih banyak. Iya. Ya kadang kalau misalnya ya dukanya ini ya. Ya. Contoh misalnya tempat tugasnya jauh. Oke. Ya kan? Nah, itu kan juga ya repot ya. Iya. Capek secara fisik, psikis. Nah, akhirnya juga kadang-kadang membuat kita ketika menjalankan tugas itu tidak prima. Iya. Tidak optimal. Optimal ya. Capek itu. Dan saya pernah mengalami itu yang jarak jauh. Tetapi ya tentu tidak boleh mengurangi semangat. Iya. Karena kita abdi negara dan abdi masyarakat. Nah, itu panggilan jiwa kita. Juga ya contoh misalnya siswa bandel bagi saya bukan duka ya, itu tantangan. Iya. Jadi apa ya, dia masuk duka tidak juga ya. Tidak. Menurut saya malah itu sesuatu yang menantang, tantangan. Karena memang bagi saya ya akhirnya kemudian cita-cita saya jadi montir bagi saya sudah terlaksana. Bagi saya guru juga montir, gitu kan? Karena memperbaiki. Iya. Gitu. Jadi bagi saya justru kalau kita guru mendidik atau melatih atau mengajar anak yang ya, dalam tanda kutip yang baik-baik saja ya percuma dong, gitu kan? Iya. Menjadi kompleks, menjadi lengkap, ya, ada tantangan, ada ya contoh siswa yang ini karena bukan maunya kan begitu. Bisa saja ada situasi lain yang membuat dia seperti itu. Itu tantangan. Bagaimana guru ditantang itu bagaimana generasi ini diarahkan pada apa yang menjadi harapan bersama, yaitu mereka menjadi generasi yang baik, generasi yang bisa dibanggakan, menjadi pilar-pilar bangsa dan negara secara khusus juga mungkin di masyarakat dan juga di keluarga. Jadi bagi saya kalau sukanya lebih banyak. Contoh libur, ikutan libur. Ya lah, ini kan kita bukan kerjanya administrasi. Ya. Ya kan? Kalau anak-anak misalnya kita peserta didik tidak ada, apa kita berurusan dengan meja kursi kan tidak mungkin ya. Jadi ada juga yang bilang, enak ya. Ya saya bilang ya, tentu saja. Makanya kalau terlalu lama juga kadang-kadang capek juga karena tidak tahu, kan di rumah saja atau capek juga. Kita juga punya kerinduan, apalagi peserta didik anak-anak kita ini kan hari banyak. Jadi akhirnya kan kita begitu bersemangat, hari ini ketemu si A yang karakternya seperti ini, gayanya seperti ini. Jadi akhirnya kan kita banyak belajar, banyak melihat dan bagi kami justru kami punya banyak keluarga. Iya. Gitu. Hari ini saya bertemu dengan mantan siswa saya sekarang yang jadi penyiar.
ya. Satu kebanggaan kan bagi saya bertemu, wah ternyata sudah hebat sekarang jadi penyiar. Itu kan kebanggaan kita. Iya. Dan kita guru itu kebanggaannya adalah jika siswanya Berhasil. berhasil. Wah, ya, memang kadang-kadang kalau tidak berhasil ya kadang-kadang ya itu gurunya yang salah. Kalau berhasil sapa dulu bapaknya, Iya. sapa dulu mamanya. Kalau tidak berhasil ini guru. Iya. Padahal sebenarnya memang apa namanya, kalau kita mau generasi kita baik, ya kan memang pendidikan ini harus berjalan dengan baik. Ya. Paling tidak dari sejak dini. Karena begini, apa namanya, anak-anak kita sebenarnya lebih banyak di keluarga dan masyarakat daripada di sekolah Di rumah. bersama Oh, iya. guru. Benar. Karena kita kalau di sekolah kan ya 24 jam, itu paling hanya 7 jam. Sisanya berapa jam? 17 ya. 17 jam. Itu bersama keluarga, orang tua, keluarga, masyarakat. Berarti kalau kita bicara dari sisi tanggung jawab saja misalnya, maka siapa yang harusnya lebih banyak bertanggung jawab? Kalau kita mau bicara soal itu kan, Iya. tapi tentu tidak. Walaupun hanya 7 jam, tetap kami orang tua. Iya. Jadi mau di sekolah orang tua, di luar pun tetap orang tua. Gitu kan? Nah, jadi tanggung jawabnya harus tanggung jawab bersama. Iya. Istilahnya ya pendidikan non formal informal itu kan di rumah. Pendidikan non formal ya di luar, di masyarakat dan lain-lain. Pendidikan formalnya ya Di sekolah. di sekolah pendidikan. Harus kerjasama. Iya, benar ya. Jangan dibiarkan gurunya berjalan sendiri, ya kan? Yang baik-baik orang tua punya, yang jelek guru punya. Ya juga tidak salah, tetapi Iya. menurut saya tidak adil. Iya. Harus tanggung jawab bersama terhadap anak-anak kita, karena saya kira tidak hanya guru, orang tua juga mau anak-anaknya berhasil, ya kan? Semua kan pasti mau begitu. Bangsa dan negara juga sangat mengharapkan generasinya menjadi generasi yang unggul, yang berkualitas, yang luar biasa, yang bisa membangun bangsanya, membangun masyarakatnya, membangun keluarganya, membangun dirinya, seperti itu. Jadi hidup ini memang, karena itu saya bilang dalam motto saya, hidup itu perjuangan, dalam arti tidak boleh ketika ada sesuatu yang kita sudah capai kita anggap itu berakhir. Karena bagi saya akhir dari sebuah perjuangan sebenarnya itu titik awal sebuah perjuangan. Artinya bahwa hidup tidak boleh berhenti. Iya. Harus terus berjuang. Itu motto saya. Seperti itu. Jadi memang profesi apapun itu menurut saya itu harus dibarengi dengan memang tidak hanya kemampuan ilmu pengetahuan, tetapi ya tadi afektifnya harus bagus, psikomotornya juga harus bagus. Oke. Malah sekarang kan Menteri Pendidikan bilang, ini kan dunia kerja lebih banyak butuh keterampilan, butuh keahlian. Karena itu ya pasti struktur kurikulum itu pasti mengalami perubahan. Ya. Kami contoh guru yang memang ya repotnya di administrasi itu, bikin RPP-nya banyak sekali kan gitu. Karena sekarang kan Menteri Pendidikan dikurangi. Bahkan di sekolah kadang-kadang tidak ada pegawai. Jadi akhirnya kita ya selain menjalankan tugas, tapi juga harus bisa menjadi seorang administrator yang baik. Karena segala sesuatu ini ya urus sendiri. Tidak ada yang kalau di tempat lain kan contoh naik pangkat misalnya begitu. Kalau di contoh di struktural misalnya ya yang bersangkutan ya sudah kan ada yang mengurus. Yeah. Kita kan tidak mengurus sendiri. Begitu. Nah, itu juga ada beban lain, itu mungkin juga dukanya begitu ya. Oke, nah, memang maksud lebih banyak sukanya dibanding duka ya. Jadi memang tapi juga soal Nona Diana soal meraih cita-cita itu memang harus fokus. Ya. Ya, harus menuju tujuan dan harus melalui kerja keras. Saya waktu masih SD ini, guru-guru saya mungkin masih hidup sekarang, ada yang masih hidup, mungkin ada juga yang sudah meninggal.
Saya kalau pulang, kan kita rumahnya kan dekat pinggir danau tua, Danau Tua. ya yang banyak ikannya itu. Iya, ya. Nah, itu setiap pulang sekolah, saya bawa tikar, bantal ke pinggir danau, saya mendapat. Saya belajar di situ. Ya, paling 1 jam, kadang ketiduran juga, mati sore baru pulang. Itu saya terbawa sampai SMP. Ya. Jadi ya SD kelas 1 sampai kelas 6 ketua kelas terus dulu. Oke. Nah, waktu SD ya. Iya. Nah, SMP ketua kelas juga terus. Nah, pola belajar saya tetap saya bawa. Waktu di sana kan ada pohon kom. Nah, pohon kom di sini, nanti sapinya di bagian sana, ya sudah saya di bawah pohon kom. Bawa tikar. Nanti sampai SMA yang sedikit berubah memang. Karena mungkin apa ya, mas apa ya? Anak-anak muda bilang apa? Pancaroba ya. Pancaroba. Pancaroba ini ya. Ah. Masa pubertas. Nah, itu saya memang sedikit Angin dong, mengalami ya? sedikit perubahan dari Iya. pola belajar. Karena itu memang Harus saya- belajar ya, Pak. ya, prestasi saya waktu di SMA itu bukan sangat menurun, Menurun. sangat menurun, Drastis. sangat drastis. Karena ya mungkin itu kan terpengaruh juga dengan situasi lingkungan. Kalau tidak kan SD kelas 1 sampai kelas 1 kan juara kelas terus. Gitu kan. SMP 3 besar sudah pasti tidak bisa keluar. 2-3 satunya yang agak susah waktu SMP karena itu harus berkompetisi dengan Ibu Pendeta sekarang di Rute Tengah, Ibu Pendeta Lini Lani. Itu memang saya rasa sulit sekali untuk bisa Mengalahkan. Ibu Pendeta ini. Jadi kan kita teman sekelas. Ada beberapa teman saya SMP juga sudah banyak yang di sini tugas di Rote, mengabdi di Rote. Sebagai guru. Tidak Berbeda dia profesi. Berbeda profesi. Dan pasti mereka tahu. Saya ceritanya tidak omong kosong. Oke. Kita pernah waktu SMP dulu apa itu cermat ya dulu. Iya, CCA. Kita sempat dari sekolah kami SMP di Negeri itu kami ya hanya sampai juara 2 saja. Tingkat kabupaten. Waktu itu kan Rote kan masih kata cepat kan. Oh ya. Jadi persaingannya di tingkat kabupaten untuk mewakili ke tingkat ke tingkat provinsi. Provinsi. Nah itu kita juara 2 saja waktu itu ya. Karena memang waktu itu kan kita kan masih di negeri di Ampuang sana kan ya zaman itu. Sekarang juga saya anggap masih sengsara itu kan di negeri. Oke. Itu kan tidak mengenal Komputer. teknologi yang ini. Ketik, mesin tik. Bukan yang knop itu. Pencet bel. Pencet bel itu. Tidak biasa kita kan. Akhirnya waktu kalau pada saat rebutan belum soal sudah terpencet. Nah begitu. Jadi dan yang berikut adalah ya sebelum ke ini memang harus kita ini. Jadi saya kemudian setelah SMA kuliah ya saya bisa juga seperti ini karena juga ada sejumlah pengalaman organisasi lain. Itu sangat menunjang juga ya, Pak ya. Sangat menunjang. Saya waktu kuliah belajarnya di gerakan mahasiswa Kristen Indonesia. Nah, setelah itu ya sempat mungkin karena belajar itu saya terpilih menjadi salah satu pimpinan mahasiswa di Indana di tingkat perguruan tingginya. Oke. Nah, terpilih waktu itu tahun itu sebagai ketua badan legislatif mahasiswa perguruan tinggi Indana yang waktu itu kurang lebih mahasiswanya 10.000 lebih. Oke. Terus ya di luar setelah itu di kampus kalau di luarnya sempat ketua pemuda Solo mungkin sempat Ya, jadi ketua pemuda gereja di Solo. Terus kemudian saya ketua pendiri GMKI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di Rote. Saya ketua yang dipercayakan oleh pengurus pusat untuk mendirikan ini organisasi. Terus kemudian ya di kemasyarakatan ya dipercayakan juga oleh keluarga orang tua keluarga sebagai Maneleo. Ya. Maneleo umum sebelah kita namanya Leobol Kasue tingkat kabupaten Laut. Oke. Dan di provinsi Guru. Ya. Hari ini dipercayakan menjadi ketua pengurus Persatuan Guru Republik PGRI. Indonesia, ya, Kabupaten
Oke, Pak. Dan, ya sekarang masih bertugas di SMA Fatul mengajar pendidikan Ekonomi. Ya, tugas tambahannya di sekolah, Pak Kepala Sekolah kasih tugas tambahan waktu kepala sekolah urusan siswa. Oke. Dan ya masih ada, saya kira itu karena memang kita harus betul-betul dan tetap mengenalkan Tuhan. Dan saya sudah Amin. berkeluarga, ya punya satu istri. Sekarang bekerja di dinas perumahan pemukiman Perkim. Ya. Dan lingkungan hidup. Ya. Oke. Ini Pak mungkin yang terakhir, Bapak bisa kasih 1 menit terakhir, Bapak bisa ngasih motivasi untuk adik-adik yang mau menjadi seorang guru nantinya. Ya, untuk menjadi guru ini kan 2. Ya. Satu yang formal, yang satu tidak. Yang tidak formal ini ya jadi guru diri sendiri kan. Gitu. Bisa atur diri sendiri itu sudah guru. Ya. Gitu. Tapi kalau mau yang profesi, maka itu harus melalui pendidikan formal, harus melalui proses formal. Ya. Kalau mau jadi guru SD ya ada pendidikan guru sekolah dasar. Guru TK juga ada, guru PAUD juga begitu. Guru SMP, SMA, SMK, semuanya. Karena itu betul-betul harus dari sekarang sudah mempersiapkan diri ke sana. Apa cita-citanya harus jelas. Pilihannya sudah harus jelas, jangan baru ditanya, masih bingung Pak. Oh, Bapak saya masih ini tidak tahu, tidak boleh. Karena cita-cita inilah yang akan mengantar kita ke sana. Karena dengan adanya fokus cita-cita kita akan fokus. Kita menata diri kita, seluruh sumber daya kita menuju pada cita-cita. Ya. Jadi kalau profesi guru ya harus melalui pendidikan formal guru. Tidak bisa, tidak. Kalau mau jadi guru sosiologi ya Harus jurusan sosiologi. sosiologi. Kalau mau kimia ya harus Kimia. dan latar belakang pendidikannya harus pendidikan guru, kependidikan gitu. Oke. Saya kira demikian, Nona. Ya. Oke, terima kasih Pak sudah datang dan tentunya juga kami sangat bahagia. Mungkin beberapa anak di Rotendao akan memilih profesi menjadi seorang guru ketika besarnya. Ya. Dan bagi saya semua jurusan itu baik. Iya. Ya. Ada yang katanya yang IPA lebih baik, IPS tidak, atau bahasa tidak. Semua jurusan itu sama. Ya, karena sasarannya juga seperti itu. Ya. Contoh saya kan jurusan IPS. Saya juga, Pak. Ah, ya kan? Nah, gitu kan. Sama kan, jangan sampai ada yang merasa bahwa IPA itu Lebih baik. nomor 1, IPS nomor 2, bahasa nomor 2. Tidak ada dong dalam pendidikan. Semua sama karena kita butuh semua. Oke. Gitu. Jadi Oke. jangan sampai ada itu. Jadi siapapun pilihannya, apapun pilihan jurusannya, dan ingat memilih jurusan jangan karena gengsi atau ikut-ikutan. Ya. Tapi memang ada cita-citanya, ada punya Passionnya tujuan. di situ Iya, ya. passionnya jelas, baru Ya. memilih jurusan. Jangan memilih dulu, baru memikirkan. Oke. Harus pikir dahulu cita-citanya, baru kita mulai menata dari sekarang ya. Termasuk di dalamnya ketika kita misalnya bersekolah, memilih jurusan. Kalau Anda mau jadi guru sosiologi ya jangan ambil jurusan IPA kan? Ya. Ambil jurusan IPS. Kan begitu. Nah, Oke. walaupun memang sekarang perkembangannya kan memang tidak begitu, tapi menurut saya sebaiknya Ya. kalau mau profesional harus begitu. Sesuai Jangan itu. Anda jurusan IPS, ya kan? Terus mau jadi dokter atau itu memang boleh sekarang kan bisa saja, tapi menurut saya akan lebih baik. Ya, sebaiknya kita dari sekarang satu tujuan, satu arahnya itu jelas. Jadi kalau mau dokter ya ambil jurusan IPA, sebaiknya begitu. Oke. Sebaiknya kalau mau jadi seorang pebisnis, ya IPA juga boleh, tetapi kan lebih bagus kalau di IPS. Karena itu tergantung Ya. cita-cita dulu harus ditentukan, baru kita mulai menata dari sekarang, memilih jurusan dan lain sebagainya. Oke. Saya kira Baik, itu, Pak. Nona Diana. Terima kasih banyak sudah datang, Pak. Pulangnya hati-hati di jalan. Oh ya baik, terima kasih. Jadi saya kira demikian. Ya, terima kasih Nona penyiar yang begitu baik. Ya. Hari ini saya punya waktu untuk bisa ada di RRI. Ya. Semoga cerita pengalaman ini memberikan inspirasi bagi anak-anak kita bahwa hidup ini harus berguna. Ya. Berguna tidak untuk diri saja,
tapi berguna untuk banyak orang. Ini bangsa dan negara, dan tentu harus demi kemuliaan bagi Tuhan kalau kita orang yang beriman, dan saya seorang Kristen, itu benar saya. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Diana, Om Yan di studio, dan juga mungkin para pendengar. Sukses selalu, tetap semangat, ya, tetap tanggal COVID-19, stay at home. Oke, terima kasih Pak. Oke, saudara pendengar, kita sudah harus berpisah. Sampai ketemu di keesokan harinya, masih di acara yang sama, yaitu di kelas inspirasi. So, see ya. Baru saja kita ikuti kelas inspirasi bersama RRI. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. 1, 2, 3, kelas ditutup. Kelas ditutup.